SHI untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak RW, Bapak Nanang, yang semoga beliau beserta jajarannya dan warganya, kita semua lah ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus para Bapak RT, ada Pak Nur Hasan, RT saya ini. Ada RT sebelumnya, ada RT sebelumnya juga. Dan ada Bapak Haji Tri Hari, ada sinten ya, Pak Haji Ali Masrum, dan semuanya saja nggih. Semoga beliau Bapak RT beserta warganya juga semuanya selalu juga. Oh, ada Pak RT Roji ya rupanya. Nggih. Ya semoga ada lagi RT yang lain, siapa lagi RT yang lain? Oh, pundi? Sampingnya Oh, Roji. oh RT juga nggih. Oh, Masya Allah, nggih pun. Wahai bapak-bapak RT semuanya saja beserta warganya, semoga selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim dan Silaturahim RW 19 Bapak Haji Ali Masrum, Bapak Ali Mansur, dan yang lain-lain, ya semoga pengurusnya dan jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan ada satu makalah yang mengatakan man katsura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang banyak ngomongnya saya. Jadi kalau ada salah-salah saya baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin, nggih. Allahu akbar. Para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Betul kata Pak RW tadi bahwa kita ini hidup dalam keberagaman. Dan di dalam keberagaman itu diharapkan kita ini bisa saling bergandengan tangan untuk saling menguatkan.
guna mencapai tujuan keharmonisan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, tadi ayatnya disampaikan oleh Mas Budi. Tadi di surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Al-ayat. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari jenis kelaminnya, tidak diukur dari warna kulitnya, suku bangsanya, tapi diukur dari ketakwaannya. Dan diciptakannya aneka ragam tadi itu supaya kita ini mau saling mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Dan di dalam Islam salah satu dari syarat kemuliaan itu adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, di surah Ali Imran ayat 112 itu, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada itu, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Dan dalam konsep Islam, ketika kita diajarkan untuk berbuat baik pada sesama itu tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan keyakinan. Saya ulang ya, di dalam hal berbuat baik pada sesama itu di dalam Islam itu tidak dibatasi dengan agama. Maka kalau ada tetangga kita, teman kita, saudara kita butuh bantuan, jatuh misalnya gitu ya, itu kita tidak harus bertanya, KTP ini Islam apa non Islam? Agamanya apa? Islam, NU apa Muhammadiyah? NU, P3 apa PKB? PKB, Gus Dur apa Muhaimin? Tambah ya panjang, keburu mati nanti. Jadi dalam Islam itu perihal membantu itu nggak harus nggak harus lihat label agamanya apa. Karena apa? Karena dalam Islam itu perihal berbuat baik itu yang kita dari sisi kemanusiaannya. Maka sebagaimana yang kita pelajari dari kehidupan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika bicara berbuat baik itu beliau tidak membatasi dengan agama. Bahkan berdirinya negara Madinah itu kalau kita cermati piagam Madinah itu jelas tertera di bagaimana Yahudi, Nasrani, Muslimin dan Sobiun itu diperintah oleh Nabi untuk saling bekerja sama dalam membangun negara Madinah. Dan di antara poin bagian akhir piagam Madinah itu adalah wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Jadi Nabi itu tidak menyatakan permusuhan pada seseorang itu karena agamanya atau karena keyakinannya, tapi apakah dia zalim atau tidak zalim. Maka walaupun dia seorang muslim misalnya, kalau dia zalim disikat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Yahudi, ketika dia berbuat zalim disikat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kezalimannya itu. Wala udwana illa 'alal zalim. Tidak peduli mereknya apa, agamanya apa, keyakinan apa, kalau zalim disikat. Sehingga masyhur dalam satu riwayat ketika diceritakan ada seorang anak kepala suku yang beragama Islam mencuri itu, terus kemudian dia letakkan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Kemudian dilapor karena ada barang bukti, dilaporkan si Yahudi ini katanya yang mencuri. Hampir dilakukan potong tangan pada si Yahudi itu, sampai datangnya malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, bukan dia yang mencuri tapi si anak kepala suku itu. Dan si anak kepala suku itu beragama Islam. Maka keluarganya
datang kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, merayu agar si anak ini jangan dihukum. Jadi merayu agar Nabi jangan menghukum si anak kepala suku yang beragama Islam itu. Maka kemudian Nabi marah dengan mengatakan, demi Allah, bangsa-bangsa terdahulu itu hancur karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kata Nabi itu gitu. Dan demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, akan aku potong dengan tanganku sendiri, kata Nabi. Walaupun Siti Fatimah tentu tidak mencuri, tapi itu ketegasan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika kelompok Yahudi itu berkhianat kepada perjanjian yang sudah dibuat antara mereka dengan masyarakat Madinah saat itu, terutama dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Maka Nabi tidak segan-segan mengambil tindakan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari kota Madinah saat itu. Jadi yang dilihat itu bukan agamanya, tapi zalim atau tidak zalimnya tadi itu. Dan jadi dia bertindak lalim atau tidak lalimnya, itulah yang karenanya Nabi mengambil tindakan tegas tadi itu. Makanya kita di dalam bermasyarakat itu, dalam Islam selalu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau ada dua orang sama-sama baiknya, yang satu baik hanya secara ritual, tapi yang satu tidak hanya ritual tapi sosialnya juga bagus, itu yang ritual dan sosialnya bagus itu lebih mulia daripada sekedar yang bagus ritualnya tapi sosialnya kurang bermanfaat. Maka panjenengan yang menjadi pemimpin baik tingkat RW maupun tingkat RT ini kan bermanfaat bagi banyak orang, Pak RW. Itu semakin bermanfaat bagi banyak orang, itu semakin lebih baik dalam pandangan Islam. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, ini paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumus dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Kalau bahasanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dengan kata lain, ketika seseorang itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang seperti itulah kalau bahasa sederhananya. Jadi kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak itu ya, jangan meresahkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya mungkin kalau di pengajian pernah cerita tentang falsafah 5 hukum Allah ya. Tidak ada falsafah 5 hukum Allah. Ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu nanti kita buat cermin ke kita. Kira-kira kita termasuk yang mana? Ini yang ngomong juga masih belajar ini. Kita semua belajar. Yang pertama hukum wajib. Wajib itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi ada model orang-orang tertentu itu keberadaannya sangat diharapkan, ketiadaannya ditakutkan. Orang berharap dia ada. Kalau dia nggak ada, orang sedih. Kenapa? Karena orang ini begitu besar manfaatnya. Jadi keberadaannya itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Sehingga kalau dia ada, orang senang. Kalau dia nggak ada, orang sedih. Orang kebanyakan pengen dia datang gitu. Kita nggak usah ngukur di lingkungan dulu deh. Kita ngomong di keluarga dulu. Kita ngomong di keluarga dulu aja. Kira-kira kita termasuk yang begitu nggak di tengah-tengah keluarga? Kalau kita termasuk tipe orang yang diharapkan kedatangannya dan ketiadaan kita dikhawatirkan karena begitu besar manfaat yang bisa kita hadirkan dengan izin Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kita paling tidak untuk level keluarga kita termasuk tipe yang wajib, itu bagus banget itu. Sekarang kita bicara di level lingkungan juga sama. Monggo dilihat. Kira-kira kita ini tipe orang yang keberadaannya sangat diharapkan atau tidak? Kira-kira ketiadaan kita itu ditakutkan atau tidak? Kalau keberadaan kita sangat diharapkan karena manfaat yang bisa kita hadirkan dengan izin Allah, maka bersyukurlah pada Allah. Insya Allah dan semoga kita termasuk orang yang baik tadi. Nah, itu yang pertama, wajib. Nah, yang kedua, tipe sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, teman sebaiknya dikerjakan.
Jadi ada model orang itu keberadaannya sangat diharapkan. Kalau dia tidak ada, nggak apa-apa sih, cuma sebaiknya dia ada gitu. Dia nggak ada, nggak apa-apa, cuma sebaiknya dia ada karena manfaatnya itu. Nah, ini masih bagus lah. Ini masih bagus. Yaitu orang yang keberadaannya sangat diharapkan, ketiadaannya nggak apa-apa, cuma sebaiknya dia ada karena sangat besarnya manfaat orang ini. Tidak, kita nggak usah ngomong jauh-jauh di lingkungan, paling nggak level keluarga dulu. Kira-kira kita tipe yang ini apa tidak? Nah, baru terus ditimbang dalam level lingkungan. Saya ulang, ini kita semua belajar ya. Yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Kita semua belajar. Sampai level kedua ini masih bagus. Kemudian yang ketiga, ada tipe hukum makro. Mubah. Mubah itu dikerjakan dan ditinggalkan sama-sama nggak berpahala, nggak berdosa. Dikerjakan nggak ada pahalanya juga nggak ada dosanya, ditinggalkan juga tidak berpahala juga tidak berdosa. Jadi dia ada, nggak ada masalah. Dia nggak ada juga nggak ada masalah. Oke, ini dibilang bagus enggak, tapi dibilang jelek juga enggak, cukup lah. Cukup lah. Iya. Ya tadi, kalau nggak bisa memberikan manfaat, paling enggak jangan meresahkan orang lain. Dibilang jelek enggak, dia nggak jelek. Dibilang bagus, ya cukup lah gitu. Ya cukup. Dia jadi ada dan tiadanya sama saja. Jadi orang biasa aja gitu. Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi itu. Dia ada oke, nggak ada ya oke lah, nggak ada masalah. Yang ketiga, yang keempat, tipe makruh. Makruh itu dikerjakan dapat pahala. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ada model orang itu keberadaannya nggak ada masalah, cuma kalau dia nggak ada lebih baik gitu. Parah itu. Ini orang tahu. Mana ya ini ya? Iya. Ngentai-ngentai. Banyak yang ini jajan. Oh itu. Jadi dia ada nggak ada masalah, cuma kalau dia nggak ada lebih baik gitu. Ya itu seperti itu. Kalau di rapat RW misalnya, oh Pak ini datang, oh ya nggak apa-apa. Kalau nggak datang, ya lebih baik. Ada yang begitu itu. Allahu Akbar. Dan ada yang tipe haram. Haram itu dikerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Ada orang itu yang keberadaannya sangat tidak diharapkan, ketiadaannya disyukuri. Jadi kalau dia nggak ada malah tasyakuran orang itu. Saya dulu saya cuma mencontohkan, ternyata ada kejadiannya. Jadi saya ceramah di Galaksi, di sekolah Bapak di Kemang Pratama di Ibu Sekolah Victory Plus itu. Ketika saya ceramah itu, saya contohkan gini. Contohnya gini. Ada seorang ayah pulang ke rumahnya. Itu anak sama istrinya nengok dari jendela. Ya, dia pulang lagi. Itu ada. Jadi bapaknya pulang, anak sama istrinya nengok dari jendela gini. Ya, dia pulang lagi gitu. Jadi keberadaannya tidak diharapkan. Begitu saya ngasih contoh begitu, samping saya ada ibu ngomong ini. Itu saya dulu, Ustaz. Iya. Loh, kenapa, Bu? Beliau cerita tentang masalahnya dengan suaminya yang sudah cerai itu. Dulu Ustaz, kalau suami saya pulang, itu anak saya yang laki-laki nengok dari jendela. Ma, ngapain sih Ma dia pulang lagi Ma? Gitu. Saking nggak pengennya bapaknya pulang. Parah sekali. Di sini nggak ada, tempat lain begitu itu. Iya, walaupun dengerin yang ngajarin orang sini katanya. Walaupun bercanda. Tapi ini saya serius. Nah, kalau kejadian nyata di kampung saya, di Lumajang sana, beliau Mojokerto, saya Lumajang. Ya, kalau Mojokerto kurang tapal kudanya. Kalau saya kan Lumajang itu udah wilayah tapal kuda, Pak. Bunuh orang biasa itu. Madura. Tidak tapal kuda. Balik. Di kampung saya sendiri di Lumajang sana itu, di kampung saya itu ada preman pol, tukang carok. Madura, tukang carok. Suatu saat dia ini mati kalah carok. Jadi carok kalah, dia mati dia. Itu tetangganya saking senengnya dia mati tasyakuran sampai motong sapi. Ini betul ini. Zaman saya masih SMA itu kejadiannya. Jadi saking senengnya tasyakuran motong sapi. Istrinya dua nggak ada yang nangis suaminya mati itu. Iya saking jahatnya.
Bukan jahat, sangat jahatnya dia. Terus jahat. Anaknya itu yang saya tahu yang marah cuma satu, yang paling gede karena terlanjur jadi preman juga dia, nggak ada yang dekengi itu. Itu kisah nyata itu. Dan saya melihat sendiri bagaimana ketika dia mati, tetangganya bahkan tasyakuran sampai motong sapi. Saking senengnya tetangganya mati, karena sangat jahatnya dia itu. Karena terkenal ruwesek memang, bukan cuma ruwesek banget. Saking reseknya itu. Wes. Nah ini tipe yang harum. Nah sekarang nun sewu nih, monggo dicek mawon dalam diri kita, kira-kira kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita ini tipe yang bagaimana. Nah tentu saya ulang sekali lagi, harapan kita semoga kita ini bermanfaat. Amin. Ya tadi kalau nggak bisa bermanfaat, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Nah tentu supaya kita bermanfaat, kita mohon pada Allah supaya kita ini dipakai oleh Allah untuk bermanfaat. Saya mungkin pernah cerita ya di sini di kajian kita. Suatu saat saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN, kuliah duhur saat itu. Saya masih ingat betul itu. Ini kisah nyata juga. Ada orang berdoa, doanya gini doanya. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah gitu. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi dong ya Allah gitu. Ya Allah, tolong saya dipakai lagi. Sama imam masjidnya Ustadz Madrani Utsman hafizahullah, beliau nanya. Habis doa itu ditanya sama beliau, Pak, doa sampean kok aneh. Doa sampean itu kok aneh. Kok minta sama Allah dipakai lagi itu gimana ceritanya? Begini Pak Ustadz, saya ini punya mobil banyak, punya sopir banyak. Ini zamannya belum ada ojek online gitu. Itu sering Ustadz, saya pakai mobil saya, sopir saya itu untuk bantu para kiai, para ustadz, para ulama yang dakwah di Jakarta itu saya bantu pakai mobil saya, sopir saya. Lah ini sudah 3 bulan Ustadz. Sudah 3 bulan ini saya tidak ada satupun mobil saya yang kepake. Tidak ada satupun sopir saya yang kepake. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi Ustadz. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Maka saya minta kepada Allah, ya Allah tolong pakai lagi dong saya, Allah tolong pakai saya lagi dong ya Allah. Itu bulan berikutnya saya ngajar lagi, kata Ustadz imam masjidnya bilang sudah dipakai lagi sekarang Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jangan minta sama Allah agar dipakai untuk bermanfaat. Kalau doa simpelnya dari Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Sunni itu yang setiap subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Maka sekali lagi saya ulang ya, di antara kunci kemuliaan seorang itu dinilai antara lain dari bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya dan bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan sesamanya itu. Dan dalam Islam itu ada rumus sederhana, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu semua akan kembali pada diri kita sendiri. Baik buruk sekecil apapun yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Saya teringat perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pernyataan ini dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilai lianna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, dalam Islam itu ada rumus, kita itu kelihatannya saja membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan dari Allah untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda,
wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Bahkan tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membereskan urusan orang lain. Saya ulang ya, tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Allahu Akbar. Saya itu teringat kebiasaan ibu saya, Allah yarham. Karena beliau itu di kampung itu sering ngasih makan gratis untuk anak-anak santri itu. Di rumah dulu ada santri, ya tidak banyak, sekitar 75 sampai 150 orang. Nah itu ibu saya itu Allah yarham sering ngasih makan gratis para santri itu. Nah suatu saat orang nanya, ada saya saat itu, Bu Nyai, kok seneng banget ngasih makan enak para santri gratis lagi itu. Kata ibu saya Allah yarham begini, anak saya itu banyak, kata beliau, di mana-mana, karena kita mondok di mana-mana saat itu. Nah, saya berharap pada Allah dengan saya memberi makan anak-anak orang ini, anak-anak saya di mana-mana juga diperhatikan oleh Allah melalui hamba-hambanya itu, kata ibu saya itu gitu, kurang lebih gitu. Ini tahadus biniam, kita bicara nikmat Allah. Sependek yang saya ketahui, kami 4 bersaudara ya. Sependek yang saya rasakan juga, hampir dimanapun kami berada itu kok dengan izin Allah kok mudah mendapatkan penerimaan gitu loh, dengan izin Allah. Nah, saya berbaik sangka pada Allah, ini mungkin diantaranya barokah tirakatnya orang tua saya. Nah, di antaranya ya senang ngasih makan anak orang itu seperti itu. Nah, jadi karena dalam Islam itu wajazau hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Kalau kita berbuat baik itu balasan kebaikan yang serupa kali 10 gitu loh. Itu kali perkalian yang paling kecil itu. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Tentu semua karena Allah. Itu seperti itu. Kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari di atas kita ada malaikat yang mendoakan kita dengan doa yang sama. Dalam satu riwayat Ibnu Majah di antaranya ada malaikat yang kalau kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang mendoakan walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, sangat mungkin hal-hal yang terjadi pada kita hari, tentu semua karena Allah, tapi secara sunnatullah, secara prosesnya bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ini kelihatannya saja peduli mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan ada seseorang yang datang mengunjungi saudaranya di satu kampung. Maka kemudian Allah utus satu malaikat untuk menghadang orang itu sambil berkata malaikat itu, "Anda mau kemana?" Kata orang itu, "Saya akan menemui saudara saya si fulan di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dalam pertemuan ini?" "Oh tidak," kata dia. "Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah." Maka kemudian malaikat yang menyamar tadi mengatakan, "Saya utusan Allah. Allah memberitahu kepada Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah." Jadi ketika kita peduli pada sesama, karena kita mencintai mereka karena Allah dengan tulus, maksud saya itu dengan ikhlas, itu cinta Allah juga untuk kita. Makanya saya ulang sekali lagi, ketika kita berbuat baik pada orang lain, jangan hanya dilihat bagaimana kita berbuat baik pada orang lain itu, tapi sebenarnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana ketika kita berbuat jahat pada orang lain itu, sesungguhnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Bisa dimengerti nggih? Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santum. Yang musikum bisa Al-Isra. Subhan atas tausiahnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yang insya Allah akan bisa kita implementasikan sebagai alat